Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Apakah semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan persiapan untuk belajar kita pada hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Baik, Pak. Silakan saudara Tayyib, Nanda Tayyib. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Bapak ambil absen dulu ya. Iya, Pak. Pertama, Rahmat Akbar, Hadir, Pak. Tayyib Hidayat, Hadir. Yulisa Dwi Astuti, Hadir, Pak. Rabila Putri Rahayu, Hadir, Pak. Zulkifli. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi untuk anak-anak Bapak semuanya. Bahwasanya sebelum kita hidup di masa sekarang ini, kita menempuh yang namanya masa lalu. Masa lalu perlu kita ketahui untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari masa lalu. Maka pada masa sekarang inilah masa yang nyata bagi kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada masa lalu. Sehingga harapan Bapak kepada anak-anak Bapak semua, semangat belajar dan jangan lupakan sejarah, karena dari sejarah kita bisa mengetahui apa ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita aplikasikan pada masa sekarang ini. Mungkin hanya itu sedikit. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa materi kita sebelumnya? Silakan kepada ketua kelas. Materi minggu lalu yaitu dakwah, strategi dakwah masuknya Islam di Nusantara. Strategi dakwah masuknya Islam ke Nusantara. Apa yang Rahmat Akbar tak ketahui? Strategi apa saja? Yang pertama perdagangan, Pak. Dagangan. Yang kedua perkawinan. Yang ketiga politik. Yang keempat pendidikan. Yang kelima kesenian. Yang keenam tasawuf. Bagus, terima kasih. Baik, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak Bapak semua mengetahui fase perkembangan Islam di Nusantara mengenai yang pertama fase kesultanan, yang kedua fase penjajahan, dan yang ketiga fase pergerakan dan perorganisasian Islam. Jadi 3 poin itu anak-anak Bapak semuanya bisa untuk memahami materi yang akan kita sampaikan pada saat sekarang ini. Baik, judul materi kita pada hari ini adalah fase perkembangan Islam di Nusantara. Ini judul besar materi kita pada hari ini. Sekilas yang anak-anak Bapak ketahui ketika melihat judul itu, apa yang anak-anak Bapak ketahui? Silakan saudara Zul, dengan melihat judul yang ada aja dulu, apa yang terbayang, yang terpikir oleh anak-anak Bapak semua, yang terkhusus kepada Zul? Yang saya tahu, Pak, Ya. fase perkembangan Islam di Nusantara itu tahapan-tahapan berdasarkan waktu terkait perkembangan Islam di Nusantara. Baik, terima kasih, kita beri aplaus untuk saudara. Baik, fase adalah tahapan-tahapan ya atau
Republik Indonesia ini tentu sebelum datangnya Islam, tadi sebelumnya kita sudah belajar strategi dakwah ya dalam Islam. Jadi dalam fase tersebut ada beberapa fase yang perlu kita ketahui. Yang pertama pada masa kesultanan ya, pada masa kesultanan. Masa kesultanan. Pada masa kesultanan ini ya Islam ketika itu sudah mulai berkembang dengan di daerah kerajaan. Jadi ada yang tahu anak-anak bapak kesultanan pertama kali Indonesia ini apa? Samudra Pasai, Pak. Kesultanan Samudra Pasai. Ya, pada masa kesultanan itulah Islam ini sangat berkembang secara konkret. Kehidupan keagamaan di kerajaan ketika itu berkembang dan hukum-hukum sebelumnya sudah dimodifikasi dengan sesuai dengan syariat Islam. Karena sebelum Islam di Indonesia ini ada agama Hindu, ada Buddha, ya kan? Maka ketika masa kesultanan ini, masa perkembangan Islam, di sini masa perkembangan Islam yang sangat luar biasa, ya, sehingga terbentuklah yang kita sebut tadi kerajaan Islam yang pertama itu kerajaan Samudra Pasai. Ketika itu penguasa memeluk Islam, ya, kerajaan, maka rakyat ketika itu turut ikut serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh rajanya ketika itu. Maka masa pertama itu adalah masa kesultanan yang mengubah masa kerajaan menjadi kesultanan. Yang kedua, fase berikutnya yang kedua adalah ketika masa apa yang anak-anak bapak ketahui? Masa penjajahan. Kedua adalah masa penjajahan. Di tengah proses ya perjalanan penyebaran Islam ketika itu, maka datang orang yang Belanda ketika itu, sehingga terjadilah pada masa yang disebut dengan masa penjajahan. Bangsa Belanda ketika itu berhasil menguasai wilayah Nusantara ini, sehingga kekuasaan ketika itu dipegang oleh Belanda. Ya, kita sama-sama mengetahui target dan tujuan Belanda ketika itu adalah ingin menyebarkan agamanya, kemudian ingin apa lagi? Ingin mencari kekayaannya, karena kita di Nusantara ini terkenal dengan kaya dengan rempah-rempah, maka dia ingin menguasai itu. Kemudian apalagi ketika masa penjajahan itu targetnya adalah ingin apa yang Anda tahu? Yang pertama tadi ingin kekuasaan, menyebarkan agamanya, kemudian kekuasaan, kemudian kekayaan di Indonesia sangat luar biasa ya, dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain gitu. Maka ketika masa Belanda, Islam dipengaruhi oleh orang Belanda dengan politik ya, sehingga 3 kategori politik itu politik yang mereka kembangkan oleh Belanda waktu itu, sehingga melahirkan 3 masalah dalam Islam. Masalah pertama adalah bidang agama murni atau ibadah. Dia membagi, jadi bagi umat Islam yang ingin mengikuti kepercayaan Islam, maka silakan ikuti.
bagi yang tidak juga silakan waktu itu. Kemudian di bidang sosial kemasyarakatan ketika di bidang sosial kemasyarakatan, ya, orang-orang Islam ketika itu juga mereka pengaruhi oleh bangsa Belanda tersebut. Kemudian di bidang politik, di bidang politik ini mereka melakukan pemerintahan melarang keras orang Islam membahas hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran ketika itu maupun dari Sunnah, sehingga mereka menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan saja, tidak boleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ketika itu. Kemudian yang ketiga, fase perkembangan Islam di Nusantara adalah masa pergerakan dan organisasi Islam. Ya, masa ini akibat dari riset politik menjelang Indonesia semakin bertambah menghadapi 3 macam perlakuan dari pemerintahan Belanda ketika itu, yaitu politik kekerasan dan politik menjinakkan. Namun ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis dalam hal untuk menjinakkan. Dengan pengalaman tersebut, orang Islam bangkit, ya, menggunakan taktik baru, membuka dengan melakukan perlawanan fisik, tetapi dengan membangun organisasi. Maka organisasilah yang digunakan oleh umat Islam ketika itu untuk bangkit, sehingga kekuasaan Belanda ditandai dengan tumbuhnya kesadaran berpolitik bagi bangsa Indonesia ketika itu. Sebelumnya di masa penjajahan politik itu dikuasai oleh orang Belanda, maka orang Islam ketika itu bangkit dengan pergerakan membangun organisasi, ya. Maka dari pergerakan itu, ya, perkumpulan politik ketika itu masuklah pada dalam sebuah organisasi. Maka para pejabat pemerintahan ketika itu melakukan pembaruan mulai dari ulama-ulama yang pulang belajar dari Mesir. Kemudian mereka mempengaruhi umat Islam yang berada di Nusantara itu untuk berpendidikan. Ya, biasanya pendidikan yang diajarkan oleh bangsa Belanda adalah pendidikan berpola barat. Maka dengan pembaharuan yang bersatunya umat Islam dalam organisasi ketika itu, sehingga mereka mengadakan pembaharuan pendidikan dari segi agama Islam. Kemudian ketika itu umat Islam berhasil, salah satu dari segi politik, umat Islam ketika itu mampu membuat partai Masyumi. Ya, partai Masyumi itu mereka buat pada masa fase pergerakan dan keorganisasian. Kemudian Masyumi dibubarkan. Masyumi adalah Majelis Syuro Muslim Indonesia, dibubarkan pada Oktober, dan organisasi pemuda Islam militer yang dipimpin oleh Zainul Arifin ketika itu. Ya, itulah 3 fase perkembangan Islam di Indonesia. Ya, masa kesultanan, masa penjajahan, masa pergerakan dan pengorganisasian Islam. Pada masa kesultanan waktu itu Islam hampir menyebar sangat pesat, namun sangat disayangkan tiba masa penjajahan, maka umat Islam ketika itu perkembangan Islam itu menurun. Maka di poin yang ketiga inilah umat Islam mulai bangkit kembali. Mungkin hanya itu paparan materi dari Bapak. Ada yang anak-anak Bapak ingin bertanyakan mengenai materi yang Bapak paparkan? Baik, terima kasih. Kalau tidak, Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan semua anak-anak Bapak bisa menjelaskan. Soal pertama menjelaskan secara ringkas fase
fase perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian akan cari di rumah. Soal kedua, politik-politik apa saja yang dilakukan oleh di masa pergerakan dan organisasi ini. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Bapak tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin wa akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.